Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya teman-teman, Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Senang sekali, ini adalah video keempat ya, panjang sekali tutorial saya kali ini. Ini adalah pengenalan dari software Blender versi 3 sekaligus juga mengajarkan teman-teman cara membuat virtual stage atau panggung virtual. Nah, bagi teman-teman yang belum lihat video pertama, kedua, dan ketiga, silahkan cek dulu videonya, linknya ada di bawah video ini ya. Dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe, kasih like juga boleh. Dan bagi teman-teman yang ingin mempelajari software Blender, baik itu untuk dijual ke Microsoft ya, objek-objeknya, maupun ke NFT, Metaverse ya, Shutterstock, Freepik, atau menjual jasa di Fiverr misalnya, teman-teman silahkan cek tutorial saya. Saya punya tutorial Blender yang sangat lengkap sekali, ada di website saya dodianimation.com. Langsung saja mampir ke website saya ya teman-teman. Langsung ke tutorialnya. Kali ini saya akan save as dulu. Kita klik file, save as, saya klik tanda plus. Ini adalah keempat, klik save. Dan kali ini kita akan mengatur kamera terlebih dahulu. Untuk kamera, di sini sudah ada satu buah objek yaitu kamera seperti ini ya. Saya akan kembalikan lagi untuk ini image editor ya, kembali ke outliner. Nah, ini dia. Jadi kalau saya seleksi ini, di sini akan muncul kamera. Teman-teman juga bisa seleksi dari sini kameranya. Kalau kita ingin melihat dari viewfinder kamera, kita klik saja ikon kamera di sini, maka kita akan melihat dari sudut pandang kamera. Kita klik lagi kameranya untuk keluar. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin mengatur dari sudut pandang yang dari perspektif, bisa saja. Kita mengatur perspektifnya terlebih dahulu seperti ini, kemudian kita masuk ke dalam menu view, kemudian pilih di dalam align view, dan kita pilih di sini ada align active camera to view. Maka kamera akan berpindah langsung ke viewport perspektif kita. Nah, kembali saya seleksi kamera di sini dan saya akan cek di dalam icon kamera di sini. Untuk focal length-nya saya akan jadikan menjadi 35 supaya lebih lebar. Ya, terlihat lebih lebar ya. Kita bisa majukan dengan cara kita klik GZ dua kali, GZZ. Nah, kita geser seperti ini untuk memajukan. Kalau teman-teman ingin menggeleng-gelengkan kameranya, di sini ada menu di dalam view. Kemudian di dalam navigation, kita turun ke bawah, di sini ada namanya walk navigation. Saya akan klik kanan di sini dan saya pilih adalah add to quick favorite. Sehingga sekarang saya akan keluar dari menu yang tadi ya. Saya tekan Q di keyboard, maka di sini akan muncul walk navigation ya. Kita bisa masukkan ke dalam quick favorite namanya tadi itu. Sebentar, saya akan nyalakan dulu screencast key supaya teman-teman bisa melihat shortcut yang saya gunakan. Kembali saya tekan Q. Saya pilih adalah walk navigation dan saya bisa menggeleng-gelengkan kameranya seperti ini. Oke, saya bisa majukan lagi dengan cara klik G, ZZ, maka ini kameranya maju. Q, kita bisa naikkan sedikit ke bawah, ke atas. Klik G untuk menggeser-geser kameranya. Jadi kita bisa dengan cepat mengatur sudut pandang kamera. Baik, saya rasa ini cukup seperti ini. Yang pertama seperti itu, jangan lupa di save lagi. Dan kedua, saya akan menyalakan untuk viewport render ya, untuk menampilkan pencahayaan yang sebenarnya. Nah, saya akan keluar dari view kamera. Di sini sudah ada satu buah objek lampu yaitu point light, tapi saya akan hapus ini, klik X delete ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada kesan cahaya karena dari emisi yang sudah kita berikan ke material. Oke, langsung kita akan membuat objek lampu, kita klik add. Kita pilih lights dan saya akan menggunakan area lights. Kita naikkan ke atas, kita geser sedikit ke sini dan kita tarik ini sudutnya, kita bisa tarik seperti itu sehingga dia akan semakin melebar. Ya, tapi belum ada cahayanya ya. Kita akan isikan nilainya ini di dalam gambar lampu di sini. Di sini ada powernya, saya akan isikan lampunya ini 100. Saya akan isikan ini adalah 5000. Ya, 5000 saya rasa ini cukup. Kemudian saya akan rotate sedikit, klik R untuk merotate seperti ini ya, supaya mengarah ke panggung. Nah, teman-teman bisa melihat itu seperti itu. Warnanya adalah putih. Kalau ingin ganti dengan warna lain boleh ya, misalnya cenderung ke biru mungkin, atau ke ungu, atau ke kuning gitu ya, silakan saja. Saya akan buat saja warnanya agak tetap putih ya, seperti itu. Kemudian untuk backgroundnya ini, untuk plain backgroundnya ini, saya seleksi materialnya. Saya akan matikan untuk spekularnya. Spekularnya ini adalah 0,5. Saya nolkan saja supaya dia tidak mengkilap. Oke ya, jadi yang mengkilap hanya objek yang ada di sini saja. Nah, kita masuk lagi ke menu kamera, view kamera seperti ini. Kembali saya seleksi objek lantai dari panggungnya ini. Kita lihat di sini. Saya akan seleksi panggung biru ya, slot panggung biru ini.
saya akan menurunkan nilai dari roughness-nya. Saya turunkan seperti ini, tapi sebentar, saya akan coba cek di dalam render properties di sini. Saya perlu menyalakan ambient occlusion, kemudian di sini ada screen space refraction. Oke, maka teman-teman akan melihat di sini pantulan ya setelah kita nyalakan screen space refraction. Kembali saya masuk ke tab material, saya akan lihat lagi, pastikan bahwa slot material panggung biru tua ini yang saya pilih. Kemudian tadi roughness-nya kalau saya kurangi, maka dia akan terlihat semakin memantul seperti itu. Kemudian saya akan coba naikkan nilai metaliknya ini, ya, supaya dia terlihat semakin gelap dan juga semakin mengkilap. Ya, spekularnya juga boleh ditambahkan untuk semakin mengkilap ya. Jadi spekularnya untuk mengkilap. Roughness-nya ini adalah untuk pantulannya. Jadi kalau pantulannya kita kurangi nilainya, dia akan semakin jelas. Kalau naikkan nilainya, maka dia pantulannya akan semakin doff. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman silahkan atur saja sesuai dengan kebutuhan. Oke, untuk pantulan saya rasa sudah cukup. Saya save lagi supaya aman. Kemudian saya akan melihat lagi di sini. Saya akan membuat satu buah pencahayaan, yaitu volumetric. Saya akan membuat lampu light, yaitu adalah spotlight. Saya akan letakkan di atas seperti ini. Nah, teman-teman lihat di sini bentuknya seperti lampu sorot ya. Memang ini adalah lampu sorot. Saya akan klik R untuk rotate. Saya akan arahkan lampunya ke atas. Jadi kita akan membuat di sini satu buah lampu sorot yang nanti mengarah ke atas. Ya. Kemudian size-nya di sini di bagian icon lampu ini, size-nya saya akan perkecil. Iya, seperti itu. Jadi dia akan terlihat lebih jelas ya nanti ya. Nah, berikutnya saya perlu membuat satu buah objek kotak atau cube mesh ya, seperti ini. Saya perbesar scale dan ini memang menutupi semua area. Ini harus menutupi semua area yang ada di sini di panggung. Oke, kemudian kita masuk ke dalam tab shading. Di dalam tab shading ini kita pastikan bahwa kita juga melihat di dalam render preview. Ya, ini untuk apa sih kotak besar ini? Ya, kotak besar ini ingin kita jadikan sebagai area bagian yang nanti akan memunculkan volume lights-nya atau volume scatternya. Jadi objek kotak ini kita beri material, klik new material, tapi materialnya nanti ini saya beri nama volume scatter. Saya akan memberikan satu buah node ya, klik add, set, kita ketikkan volume. Nah, di sini ada namanya volume scatter. Kita letakkan di sini. Untuk prinsipal BSDF ini kita hapus saja, kita klik X saja. Dan ini kita hubungkan dari volume ke volume. Ya. Nilainya kita isikan saja 0.02 untuk yang density-nya. Teman-teman akan melihat di sini seperti ada kabut ya, kabut dari si lampu yang di atas ini. Nah, lampu yang di atas ini kita seleksi objek plane lampu areanya ini ya. Kita akan masuk ke dalam properti dari lampu yang bergambar lampu ini. Kita akan matikan untuk volumenya, nolkan saja. Supaya dia tidak memberi pengaruh terhadap volume. Jadi volumenya nanti hanya akan muncul dari si lampu sorot ini saja atau spotlight ini saja. Nah, lampu spotlight ini kembali kita seleksi dan saya akan isikan nilainya di sini. Untuk powernya adalah 100.000. Ya, maka dia akan terlihat menyorot, ada sorotannya seperti itu. Tapi kalau hasil sorotannya terlihat kasar, teman-teman akan lihat di render properties di bagian volumetrics di sini. Kita akan isikan untuk tile size-nya ini adalah 2. Ya, dia akan terlihat lebih halus. Ya, tile size-nya 2. Kemudian boleh samplesnya ditambahkan dengan nilai yang lebih besar supaya lebih ya, di sini ada lingkaran-lingkaran ini supaya lebih halus lagi. Jadi kalau misalnya saya isikan ini 3, teman-teman akan melihat di sini ada lingkaran-lingkaran tapi jumlahnya ada 3 ya. Nah, sebentar, jaraknya saya akan turunkan sedikit. Sebentar, saya untuk sampelnya saya kembalikan ke 64 terlebih dahulu. Di lampu ini untuk custom distance-nya saya nyalakan. Saya akan kurangi saja. Kurangi custom distance-nya ya. Mungkin menjadi 5 mungkin. Atau 3 mungkin. Nah, dia jaraknya akan menjadi sampai di sini saja. Ya, tergantung kebutuhan kita ya. Misalnya kita naikkan sedikit lagi, maka dia akan semakin naik begitu. Oke, saya rasa cukup segini. Kekuatan lampunya juga kita bisa kurangi atau warna lampunya kita bisa ganti dengan warna yang lain.
Teman-teman silakan atur sesuai dengan kesukaan ya. Dan kembali lagi ke render properties di sini. Ya, samplesnya tadi itu jika kita isikan kecil nilainya misalnya 10, maka di sini ada 10 buah lingkaran. Semakin banyak tentu saja semakin halus ya, terlihat semakin halus, tapi semakin lama juga proses previewnya atau rendernya. Tile size-nya tadi saya isikan paling kecil yaitu 2 supaya lebih bagus bagian pinggir-pinggirnya. Nah, ini kita bisa duplikat ini. Saya kembalikan ke tab layout. Kita bisa duplikat ini, Shift D, X mungkin ke sini. Kita bisa arahkan, ini juga begitu. Saya akan seleksi dari sini saja deh supaya lebih mudah ya. Shift D, X. Ya. Kalau misalnya lampunya ini terlalu kuat ya, saya bisa kurangi saja menjadi mungkin. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini kalau misalnya teman-teman ingin lebih tidak terlalu kuat pencahayaannya, bisa dibuat seperti itu. Oke, terakhir saya akan membuat animasinya. Jadi animasinya ini sederhana saja. Saya hanya akan membuat animasi lampunya ini bergerak dari kiri ke kanan. Saya akan lihat di bagian timeline ini, kita arahkan ke frame 0 terlebih dahulu, frame 1 lah ya. Kita akan seleksi keempat lampunya ini dari outliner saja seperti ini. Kemudian kita klik I, kita pilih adalah rotasi. Oke. Kemudian di frame 100 kita akan rotasi ini tapi dari individual. Ya, individual origin. Kita klik R. Kemudian kita rotate seperti ini. Kita klik I lagi, kita pilih rotasi. Maka di sini akan ada muncul keyframe dari si objek yang kita seleksi. Di frame 200 kembali saya klik R lagi untuk rotasi ke arah kiri, klik I dan saya pilih lagi rotasi ya. Bisa seperti itu, bisa dengan menyalakan di sini ada namanya auto keying ya, tapi sama saja lah, sama saja. Ini seperti itu. Oke, saya buat saja ini sampai frame 200 ya. Ini saya akan isikan 200. Dan setelah selesai, teman-teman juga bisa mengatur kameranya. Jadi kameranya ini bisa di zoom in zoom out, misalnya dari jauh terlebih dahulu ya, G, Z, Z seperti ini. Sorry, bentar, ini saya akan kembalikan lagi ke median point, G, Z, Z. Ini seperti ini misalnya. Saya akan letakkan di frame 1 dulu. Klik I, saya pilih lokasi dan rotasi kali ini untuk kamera ya. Untuk kamera ini kita seleksi tadi. Kemudian di frame 200 saya akan klik G, Z, Z, saya majukan seperti ini. Klik I lagi, lokasi dan rotasi. Maka sekarang saat saya klik play, lampunya akan bergeleng-geleng, kemudian kameranya akan zoom in atau track in. Seperti itu. Oke, kita klik save. Dan sekarang terakhir untuk rendernya ya, kita masuk ke dalam output properties. Di output properties ini langsung saja di sini ada ukurannya. Teman-teman lihat ukurannya adalah 1920 x 1080 pixel atau Full HD. Di sini ada preset-preset yang lain, ingin 4K, ingin ya ukuran-ukuran yang lain lah. Teman-teman silahkan atur saja di sini. Kemudian di sini ada outputnya. Kita klik gambar folder ini. Saya akan letakkan di dalam folder 04 virtual background. Saya beri nama render latihan. Saya beri nama render latihan. Kemudian untuk formatnya atau file formatnya, saya akan ganti menjadi FFmpeg video. Kemudian di encodingnya di sini untuk meterska-nya saya ganti menjadi MPEG 4 dan selesai. Saya sudah tentukan di mana saya menyimpannya, namanya apa, kemudian ukurannya, kemudian format videonya ya MP4 dan saya klik saja render animation di sini. Nah, proses render animasi ini tentu saja membutuhkan waktu ya. Jadi sesuai dengan hardware dari teman-teman sekalian dan juga durasi dari videonya. Termasuk juga dari kerumitan objeknya. Jadi semua tergantung banyak faktor lah ya. Setelah itu kita tunggu proses hasil rendernya sampai selesai. Kalau sudah selesai teman-teman bisa nikmatin hasilnya. Oke, demikian tutorialnya. Ini sudah panjang sekali videonya. Semoga teman-teman suka dan bermanfaat. Bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa klik lagi tombol like kalau teman-teman suka. Dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe. Sampai bertemu lagi di video saya yang lainnya.